Hey you! Bertemu lagi bersama saya Pak Awe. Di video kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam biologi. Simak terus ya. Di channel ini, saya tidak hanya membahas materi biologi secara lengkap, tapi juga membahas soal-soal dalam biologi. Jadi, jangan lupa subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga semua urusannya dimudahkan. Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi tentang katabolisme, bagian dari salah satu metabolisme. Nah, untuk mempermudah menghafalnya, kita singkat dengan kata pecah. Apa itu? Terus saksikan. Oke, nama lain dari katabolisme itu ada disasimilasi. Apa itu disasimilasi atau katabolisme? Merupakan pemecahan senyawa kimia yang kompleks menjadi lebih sederhana. Dan nanti di proses katabolisme ini akan menghasilkan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Dan selain itu juga reaksi katabolisme juga akan eksoterm. Ekso artinya keluar, term artinya panas. Jadi akan menghasilkan panas. Selanjutnya, contoh dari katabolisme itu adalah respirasi atau pernapasan. Kita tahu bahwa ada dua jenis respirasi. Yang pertama ada aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen. Dan yang kedua ada respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, sekarang kita lihat respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen. Kita tahu bahwa kita bernapas akan menghirup oksigen, dan selanjutnya nasib dari oksigen itu akan kemana? Dan apa fungsinya bagi tubuh kita? Nah, di proses inilah oksigen akan bekerja. Di mana ada C6H12O6, atau kita sebut juga dengan glukosa, itu akan bertemu dengan oksigen yang kita hirup, kemudian akan dipecahkan menjadi CO2 plus H2O. Kedua senyawa kimia ini akan dibuang lewat paru-paru karena bersifat racun bagi tubuh. Kemudian akan dihasilkan ATP atau energi. ATP atau energi inilah yang digunakan oleh tubuh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan katabolisme pecah? Kita lihat di sini C6H12O6. Ini adalah senyawanya kompleks atau ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan CO2 dan H2O. Jadi katabolisme pecah itu memecah senyawa yang ukurannya besar menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, itu yang dimaksud dengan katabolisme. Sekarang, tempat dari respirasi aerob itu di mitokondria. Ini merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel eukariot. Pertanyaannya, bagaimana dengan sel prokariot yang tidak memiliki mitokondria? Maka mekanisme untuk melakukan respirasi aerobnya itu berbeda. Bisa terjadi di sitoplasma atau sitosol, sedangkan ada beberapa jenis bakteri itu menggunakan mesosom. Oke, sekarang seperti apa sebetulnya struktur mitokondria itu? Kalau kita lihat ini ada gambar sel. Di sini ada inti sel, kemudian ini ada mitokondria, kemudian ini ada sitoplasma atau nama lain dari sitosol. Kalau mitokondria ini kita perbesar, maka akan ada bagian-bagian membran luar, kemudian ada membran dalam. Jadi mitokondria ini disebut dengan organel dengan bermembran ganda. Selanjutnya ada lekukan dari membran dalam yang disebut dengan kristal. Kemudian di bagian dalam ini terdapat matriks. Nah, disinilah proses yang akan terjadi pada respirasi aerob. Oke, sekarang kita akan bahas tahap dalam respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen. Yang pertama, tahapnya ada glikolisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya pemecahan. Jadi proses pemecahan glukosa. Yang kedua, ada dekarboksilasi oksidatif atau disingkat dengan DO.
Yang ketiga ada siklus Krebs atau kita singkat dengan SK. Dan yang keempat ada transfer elektron atau TE. Kemudian kita review lagi, ini adalah reaksi kimia dalam respirasi aerob, di mana C6H12O6 atau glukosa, hasil pemecahan dari makanan yang kita makan, dari karbohidrat, kemudian akan bertemu dengan oksigen, menghasilkan CO2 plus H2O dan ATP. Dari 1 mol glukosa itu akan dihasilkan 38 ATP. Nah, 4 langkah atau 4 tahap respirasi aerob inilah akan menjelaskan bagaimana glukosa dipecah, kemudian di mana oksigen dipakai, kemudian di mana CO2 dan H2O dihasilkan, dan selanjutnya ATP di bagian mana saja. Dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas tahap pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya pemecahan. Jadi proses ini adalah proses pemecahan glukosa. Nah, tempatnya itu di sitoplasma atau sitosol. Kemudian prosesnya, di sini ada 10 tahap. Nanti kita akan menghafalnya dengan lagu Doraemon. Jadi saksikan terus. Di sini ada 5 tahap. 5 tahap yang pertama disebut dengan fase endergonik, fase hutang. Kita hutang 2 ATP atau 2 energi di proses ini. Kemudian fase yang kedua ada eksergonik, fase pembayaran atau pelunasan hutang. Di sini dihasilkan 4 ATP. Oke, kita lihat proses yang pertama, ada glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di proses ini kita butuh 1 ATP. Jadi ini ada ATP berubah menjadi ADP. Adenosin trifosfat berubah menjadi adenosin difosfat. Jadi yang tadinya 3 fosfat berubah menjadi 2 fosfat. Selanjutnya glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di proses ini kita juga hutang 1 ATP. Jadi di sini ada ATP berubah jadi ADP. Ini tahap yang pertama, kita hutang 2 ATP. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat itu akan berubah menjadi 2 senyawa. Yang pertama ada dihidroksi aseton fosfat atau dikenal dengan DHAP. Kemudian yang kedua ada fosfogliseraldehid. Nah, pada saat proses fosfogliseraldehid ini, proses ke bawahnya itu akan menghasilkan 2 senyawa yang sama. Oke. Yang pertama fosfogliseraldehid ini akan berubah menjadi bifosfogliserat. Pada proses ini terjadi pelepasan H+, kemudian ditangkap oleh NAD. Peran NAD ini adalah sebagai koenzim, yaitu menangkap H+ yang dilepaskan oleh fosfogliseraldehid berubah menjadi NADH. Kemudian bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Di sini dihasilkan 2 ATP. Kita lihat ada ADP berubah menjadi ATP. Adenosin difosfat berubah menjadi adenosin trifosfat. Ingat, di fase pertama kita hutang 2 ATP. Ini kita baru menghasilkan 2 ATP. Kemudian 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenolpirufat. Dan yang terakhir, fosfoenolpirufat berubah menjadi asam pirufat. Di proses yang terakhir ini juga dihasilkan 2 ATP. Jadi total di fase yang kedua kita menghasilkan 4 ATP. Di fase yang pertama kita hutang 2 ATP. Nah, jadi hasil akhir dari glikolisis ini, yang pertama dihasilkan 2 ATP. Ini kita simpan dulu. Ingat, 1 mol glukosa nanti akan menghasilkan 38 ATP. Ini baru 2 ATP. Kemudian 2 NADH. 2 NADH ini akan dipakai nanti di proses transfer elektron. Kemudian 2 asam pirufat. Nah, nasib asam pirufat ini ditentukan oleh ada atau tidaknya oksigen. Kalau di tubuh makhluk hidup itu ada oksigen, maka asam pirufat ini akan masuk ke tahap selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tapi kalau tidak ada oksigen, maka akan terjadi respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, jadi persamaan
respirasi aerob dan anaerob adalah sama-sama melakukan proses glikolisis. Kemudian proses selanjutnya itu akan berbeda. Nah, sekarang untuk mempermudah mengingat glikolisis ini, kita akan menghafalnya dengan lagu Doraemon. Kita ingat dulu lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Oke, sekarang langsung kita terapkan di sini ya. Glu 6 fosfat. Jadi langsung ya. Ini bukan dibacanya glukosa, jadi glu 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat. Fosfogliseraldehid bifosfogliserat. 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat. Fosfoenol pirufat, asam pirufat. Nah, itu cara mudah untuk menghafal glikolisis. Sekarang kita akan bahas tahap kedua dari respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau nama lainnya dekarboksilasi asam pirufat. Nanti kita singkat dengan DO. Ini merupakan reaksi antara glikolisis dengan reaksi yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Nah, tempatnya itu di matriks mitokondria. Kemudian prosesnya, kita tahu tadi ada 2 asam pirufat, ini hasil dari glikolisis. Ini akan berubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A. Pada saat asam pirufat berubah menjadi asetil-CoA, maka akan terjadi pelepasan H+ yang ditangkap oleh NAD yang berperan sebagai koenzim, berubah menjadi NADH. Kemudian dilepaskan CO2 atau karbon dioksida, dan selanjutnya membutuhkan koenzim A atau CoA. Jadi hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif atau DO ini, yang pertama 2 CO2, ini yang kita keluarkan dari tubuh sebagai hasil dari respirasi. Kemudian dihasilkan 2 NADH, ini akan masuk ke dalam tahap TE atau transfer elektron. Dan yang ketiga ada 2 asetil-CoA yang akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs atau SK. Nah, yang menjadi catatan di proses DO ini, masing-masing hasilnya itu akan 2. Karena berasal dari 2 asam pirufat hasil pemecahan 1 mol glukosa di proses glikolisis. Jadi nanti akan ada 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Sekarang kita akan lihat proses ketiga dari respirasi aerob, yaitu siklus Krebs, karena ditemukan oleh orang bernamanya Krebs, atau siklus asam sitrat, karena produknya nanti akan menghasilkan asam sitrat. Nah, tempatnya itu di matriks mitokondria. Prosesnya ada 8 tahapan. Untuk menghafalnya ada 2 cara. Yang pertama dengan singkatan, yang kedua dengan lagu Marcelo atau Elo, Pergi untuk Kembali. Saksikan terus ya. Oke, ini ada asetil-CoA yang berasal dari DO atau dekarboksilasi oksidatif. Ini akan ditangkap oleh oksaloasetat. Jadi cara bacanya asetil-CoA ditangkap oleh oksaloasetat, berubah menjadi sitrat dan melepaskan CoA. Kemudian sitrat berubah menjadi isositrat. Selanjutnya isositrat berubah menjadi ketoglutarat. Pada proses ini akan terjadi pelepasan H, kemudian ditangkap oleh NAD yang kita tahu sebagai koenzim. Selanjutnya juga dilepaskan CO2. Kemudian ketoglutarat berubah menjadi suksinil-CoA. Di proses ini juga terjadi pelepasan H yang ditangkap oleh NAD, kemudian berubah menjadi NADH. Dan juga terjadi pelepasan CO2. Kemudian suksinil-CoA berubah menjadi suksinat. Di proses ini terbentuk ATP dari ADP. Jadi adenosin difosfat berubah menjadi adenosin trifosfat. Selanjutnya, suksinil ini akan berubah menjadi fumarat. Di proses ini terjadi pelepasan H,
tapi ditangkap oleh FAD, berubah menjadi FADH. Jadi FAD dan NAD itu sama fungsinya sebagai koenzim menangkap ion hidrogen. Kemudian fumarat berubah menjadi malat, dan yang terakhir malat berubah menjadi oksaloasetat. Di proses ini juga terjadi pelepasan H yang ditangkap oleh NAD, kemudian berubah menjadi NADH. Nah, ini ada 8 tahapan. Untuk mudah mengingatnya, di proses nomor 3, nomor 4, dan nomor 8 terjadi pembentukan NADH. Di proses nomor 3 dan nomor 4 terjadi pelepasan CO2. Di proses nomor 5 terjadi pembentukan ATP. Di proses nomor 6 terjadi pembentukan FADH. Dan untuk lebih mudah lagi dalam menghafalnya, ada 2 cara. Yang pertama dengan singkatan, yaitu Si-iso, ketahuan, suka, susu, fuma, oke. Dan cara yang kedua dengan lagu Marcelo atau Elo, Pergi untuk Kembali. Lagunya tuh selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Langsung aja kita masuk ke sini. Asetil koalsitrat isositrat NADH ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat malat NADH oksaloasetat. Oke, kira-kira seperti itu cara menghafalkan siklus Krebs. Kita lihat hasil dari siklus Krebs atau SK. Ingat dulu bahwa di proses DO atau dekarboksilasi oksidatif itu dihasilkan 2 asetil-CoA. Jadi dalam proses ini hasilnya akan dikalikan 2. Yang pertama ada 1 ATP dikalikan 2 maka akan menghasilkan 2 ATP. Ini merupakan sumber energi nanti yang dipakai oleh makhluk hidup. Kemudian ada 1, 2, 3 NADH dikali 2 menjadi 6 NADH. Kemudian ada 1 FADH dikali 2 menjadi 2 FADH. NADH dan FADH ini akan masuk ke proses TE atau transfer elektron. Kemudian dihasilkan di proses 3 dan 4 masing-masing CO2 dikali 2 maka akan dapat 4 CO2. CO2 ini akan keluar dari tubuh yang merupakan hasil dari respirasi. Oke, kita sekarang akan melihat hasil total respirasi aerob. Sedikit kita review, tahapnya ada 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua ada DO atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada SK atau siklus Krebs, dan yang keempat ada TE atau transfer elektron. Nah, hasil-hasil yang kita dapatkan ada ATP, NADH, FADH, CO2, H2O. Untuk bagian ini, kita bisa singkat dengan anak Pak Charlie heboh. Oke, nah untuk menghafalkannya kita bisa menggunakan lagu Agnes Mo Tak Ada Logika. Oke, kita coba ya. Cinta ini. Nah, kita langsung. Glikolisis 22000 DO 02020 SK 26240 T340012. Nah, kira-kira seperti itulah cara menghafalkan hasil total dari respirasi. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan banyak orang adalah sebenarnya hasil akhir dari respirasi aerob ini 36 ATP atau 38 ATP. Sekarang kita coba untuk jawab dan bahas itu. Gini, sebelumnya NADH yang dihasilkan di glikolisis ini kan tempatnya di sitosol atau sitoplasma. Sedangkan yang lain itu terjadi di bagian mitokondria. Nah, 2 NADH yang dihasilkan di glikolisis itu tidak bisa langsung masuk ke dalam bagian mitokondria.
ada dua cara. Ada yang tetap dalam bentuk NADH, kemudian yang kedua diubah dulu dalam bentuk FADH. Nah, kenapa ada 36 ATP? Karena NADH yang ada di glikolisis itu diubah dulu menjadi FADH. Jadi makanya ATP-nya turun. Kita tahu nilai 1 NADH itu 3 ATP, sedangkan 1 FADH 2 ATP. Jadi ada pengurangan 2 ATP ketika NADH ini masuk ke dalam mitokondria karena diubah dalam bentuk FADH. Jadi itu kenapa ada 36 ATP, ada 38 ATP. Sekarang kita akan bahas respirasi jenis yang kedua, yaitu respirasi anaerob atau disebut juga dengan fermentasi. Ciri-ciri dari fermentasi ini yang pertama, bahan bakunya glukosa. Kemudian terjadi proses glikolisis, jadi sama dengan respirasi aerob, persamaannya itu sama-sama terjadi glikolisis. Karena hanya terjadi proses glikolisis, maka ATP yang dihasilkan itu sedikit, hanya 2 ATP saja. Ada 2 jenis respirasi anaerob. Yang pertama ada respirasi alkohol, kemudian yang kedua asam laktat. Kita bahas yang pertama. Fermentasi alkohol. Ini dibantu oleh jamur yang sehari-hari kita kenal dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Alkohol ini, yang pertama bahan bakunya berupa glukosa, kemudian terjadi proses glikolisis yang akan menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian juga menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Karena tidak adanya oksigen, maka asam pirufat ini akan berubah menjadi 2 asetaldehid dengan melepaskan 2 CO2. Selanjutnya, 2 asetaldehid ini akan menangkap ion hidrogen dari NAD. Jadi, akseptor elektron pada fermentasi alkohol ini adalah asetaldehid. Kalau di respirasi aerob, penangkap ion hidrogennya adalah oksigen. Nah, itu yang membedakan. Kemudian, 2 asetaldehid ini akan berubah menjadi 2 etanol. Jadi, hasil akhirnya yaitu 2 ATP, kemudian dihasilkan 2 CO2, kemudian 2 NAD, dan yang terakhir 2 etanol. Sekarang kita lihat fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi asam laktat. Ini biasanya terjadi pada tubuh hewan dan manusia. Jadi ketika kita berolahraga dan setelah berolahraga itu tubuh kita akan pegal-pegal, nah ini proses ini yang terjadi. Pertama, glukosa hasil yang kita makan, itu akan dipecah melalui proses glikolisis, menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP, dan juga 2 NADH. Karena di tubuh kita kekurangan oksigen saat berolahraga, maka 2 asam pirufat ini akan berubah menjadi 2 asam laktat dengan menggunakan H+ atau ion hidrogen dari NAD. Jadi akseptor elektronnya itu asam pirufat. Kalau pada alkohol, asetaldehid, kalau di asam laktat, 2 asam pirufat. Selanjutnya, 2 asam pirufat ini berubah menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menumpuk di bagian otot kita dan yang menyebabkan pegal-pegal. Selanjutnya, hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini akan dihasilkan 2 ATP. Jadi itu kenapa kita merasa lelah, energinya sedikit. Respirasi aerob itu bisa 36 atau 38 ATP. Sedangkan ini hanya 2 ATP saja. Kemudian dihasilkan 2 NAD, 2 asam laktat.